Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Manora dengan NIM 20017018. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester. Materi yang saya ambil adalah tentang alih kode dan campur kode, dengan judul Analisis Kajian Alih Kode dan Campur Kode dalam Unsur Intrinsik dan Unsur Ekstrinsik pada Novel Septihan karya Poppy Pertiwi. Latar belakang. Alih kode dan campur kode merupakan salah satu bentuk kajian sosiolinguistik. Alih kode dapat diartikan sebagai beralihnya bahasa satu ke bahasa lain yang digunakan penutur kepada lawan tuturnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Fajriansyah yang menyatakan bahwa peralihan bahasa ke satu ke bahasa kedua karena adanya penutur pertama dan penutur kedua menggunakan bahasa pertama ketika penutur ketiga datang menggunakan bahasa kedua yang dapat dikatakan alih kode. Campur kode menurut Suwito dianggap sebagai penggunaan beberapa bahasa dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu dengan bahasa lain secara konsisten. Identifikasi masalah. Yang pertama, mendeskripsikan kontribusi kajian alih kode dan campur kode dalam menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel Septihan. Yang kedua, menjabarkan wujud alih kode yang terdapat pada novel Septihan. Yang ketiga, mengklasifikasi wujud campur kode yang terdapat pada novel Septihan. Kita masuk kepada pembahasan. Kontribusi kajian alih kode dan campur kode dalam analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Septihan. Dalam mengkaji unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada sebuah novel, penggunaan alih kode dan campur kode memiliki kontribusi. Saat membaca sebuah novel, pastinya akan menemukan beberapa kalimat yang mengandung alih kode dan campur kode. Sedangkan dalam sebuah novel harus ada unsur pembangun. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun dalam novel. Wujud alih kode pada novel Septihan. Pada novel Septihan ditemukan wujud alih kode ekstern. Pengertian alih kode ekstern ialah alih kode yang dapat dilakukan apabila terjadi perpindahan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Berikut data analisisnya. Ikan hiu makan ubi, I love you bertubi-tubi, terdapat pada halaman 8. Pada kutipan dialog di atas, penutur saat berkomunikasi dengan lawan tuturnya didapatkan adanya penggunaan alih kode. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Unsur kata dalam bahasa Inggris yang ditemukan adalah kata I love you. Dalam bahasa Indonesia, kata I love you berarti aku mencintaimu. Alih kode tersebut dianggap sebagai alih kode ekstern. Yang kedua, pada nggak jadi deh godainnya, peace bro, halaman 18. Pada kutipan dialog di atas, penutur saat berkomunikasi dengan lawan tuturnya didapatkan adanya penggunaan alih kode. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Unsur kata asing yang ditemukan adalah peace. Kata peace adalah bahasa Indonesia, berarti perdamaian atau damai. Alih kode tersebut dianggap sebagai alih kode ekstern. Yang ketiga, balik ke kelas deh. Thanks ya Ji, terdapat pada halaman 19. Pada kutipan dialog di atas, penutur saat berkomunikasi dengan lawan tuturnya menggunakan alih kode yang berupa bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Unsur bahasa Inggris yang ditemukan adalah kata thanks. Kata thanks dalam bahasa Indonesia berarti terima kasih. Alih kode di atas berfungsi untuk penutur mengucapkan rasa terima kasih kepada lawan tutur. Wujud alih kode data di atas adalah alih kode ekstern. Yang keempat, gue nggak mau main keroyokan, one by one. Berani nggak lo? Terdapat pada halaman 33. Pada kutipan dialog di atas, penutur saat berkomunikasi dengan lawan tuturnya menggunakan alih kode. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Unsur kata dalam bahasa Inggris yang ditemukan adalah one by one, yang dalam bahasa Indonesia berarti satu persatu. Wujud alih kode ini adalah alih kode ekstern. Yang kelima, tanpa dia minta, take care of yourself, terdapat pada halaman 46. Pada kutipan di atas, penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya menggunakan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Unsur bahasa Inggris yang ditemukan adalah take care of yourself. Kata take care of yourself dalam bahasa Indonesia berarti jaga dirimu. Wujud alih kode di atas adalah alih kode ekstern. Wujud campur kode pada novel Septihan.
Campur kode biasanya terdapat dalam bentuk ungkapan secara lisan atau bahasa tutur, tetapi tidak menutupi kemungkinan adanya campur kode dalam bentuk tulisan. Seorang novelis dapat memberi warna karya sastra yang tulisannya menghadirkan campur kode dalam dialog antar tokohnya maupun pendeskripsiannya. Seperti pada data di bawah ini, yang pertama yaitu berarti lo harus ranking pertama biar bisa jadi pacarnya, terdapat pada halaman 8. Pada kutipan dialog di atas, penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya menyisipkan campur kode dalam bentuk kata. Penutur penyisipan kata dalam bahasa Inggris yaitu ranking. Sisipan kata yang ditemukan berupa kata ranking dalam bahasa Indonesia memiliki arti peringkat. Yang kedua, lo kata hiu, vegetarian hah, terdapat pada halaman 8. Pada kutipan dialog di atas, penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya menyisipkan campur kode. Penutur menyisipkan kata dalam bahasa Inggris yang artinya vegetarian, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti orang yang hanya makan sayuran. Yang ketiga, masalahnya setiap gue chat nggak pernah dibalas, terdapat pada halaman 15. Pada kutipan dialog di atas, penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya menggunakan campur kode dalam bentuk kata. Penyisipan kata dalam bahasa Inggris yaitu chat yang berarti obrolan atau pesan. Yang keempat, iyain biar fast, terdapat pada halaman 36. Pada kutipan dialog di atas, penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya menggunakan campur kode dalam bentuk kata. Yang dalam bahasa Inggris yaitu fast berarti dalam bahasa Indonesia memiliki arti yakni cepat. Yang kelima, daripada gue panggil polisi atas tindakan bullying, terdapat pada halaman 46. Pada kutipan dialog di atas, penutur saat berkomunikasi dengan lawan tuturnya menyisipkan campur kode dalam bentuk kata. Penutur menyisipkan kata bahasa Inggris yaitu bullying, yang berarti dalam bahasa Indonesia perundungan. Wujud campur kode dalam bentuk penyisipan frasa. Yang pertama, 3 minggu lalu kita try out. Lo peringkat ke-20-an. Sekarang lo ada di peringkat 6. Tiba-tiba, kok bisa sih? Terdapat pada halaman 154. Dialog di atas dikatakan sebagai campur kode dalam unsur bahasa Inggris. Terdapat unsur bahasa Inggris di dalamnya. Data tersebut termasuk dalam kajian campur kode berupa bentuk frasa. Frasa sendiri merupakan gabungan dari satu kata dengan kata lain. Penutur menyisipkan frasa dalam bahasa Inggris yaitu try out. Try out dalam bahasa Indonesia berarti uji coba atau percobaan. Yang kedua, oh iyalah, gue selalu up to date membawa berita baru buat lo semua. Terdapat pada halaman 186. Kutipan dalam novel Septihan tersebut dikatakan sebagai campur kode karena terdapat unsur dua bahasa di dalamnya, yaitu up to date. Frasa up to date dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata terkini. Seringkali ditemukan penutur yang mencampur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Yang ketiga, apa jangan-jangan ternyata lo berdua masuk Bakar Besi Fans Club? Makanya kayak gitu, terdapat pada halaman 190. Pada kutipan tersebut dapat dinyatakan sebagai campur kode sebab penutur menggunakan campuran antara dua bahasa. Penutur menyisipkan frasa dalam bahasa Inggris yaitu fans club. Frasa fans club dalam bahasa Indonesia memiliki arti adalah klub penggemar. Seringkali ditemukan penutur yang mencampurkan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Yang keempat, apanya yang sad boy, fuck boy dia itu, terdapat pada halaman 194. Pada kutipan tersebut dapat dinyatakan campur kode sebab penutur menggunakan campuran antara dua bahasa. Penutur menyisipkan frasa dalam bahasa Inggris yaitu sad boy. Frasa sad boy dalam bahasa Indonesia adalah pria yang bersedih. Yang kelima, you bisa nggak get out dari jalan gue? Terdapat pada halaman 233. Pada kutipan tersebut dapat dinyatakan sebagai campur kode sebab penutur menggunakan campuran antara dua bahasa. Penutur menyisipkan frasa dalam bahasa Inggris yaitu get out. Frasa get out dalam bahasa Indonesia memiliki arti keluar. Seringkali ditemukan penutur yang mencampur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Kesimpulannya adalah, kajian alih kode dan campur kode memiliki kontribusi dalam analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Ketika kita membaca sebuah novel, pastinya menemukan beberapa kalimat yang mengandung bentuk alih kode dan campur kode. Sedangkan di dalam novel harus ada unsur pembangun cerita. Adanya kajian alih kode dan campur kode dapat difungsikan untuk memperjelas suatu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah novel, sehingga membuat suatu karya menjadi menarik. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.